Tidak terasa ya, kalau kita ada di minggu yang terakhir di tahun 2014. Saudara setuju dengan saya bahwa tahun 2014 ini adalah tahun yang berat? Enggak juga. Oh, beberapa merasa bukan terlalu tahun yang berat. Buat saya ini tahun yang lumayan berat. Banyak sekali hal-hal yang terjadi selama sepanjang tahun 2014 ini. Berbagai macam kesulitan, berbagai macam pukulan, berbagai macam dan juga penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun ini. Amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk belajar dari sebuah kitab di Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma. Nah, kitab ini merupakan satu kitab yang luar biasa. Saya dan beberapa orang anak muda di tempat ini memutuskan setiap Sabtu, ya hampir setiap Sabtu, kami berkumpul bersama-sama entah di rumah saya atau di tempat ini untuk kita membahas kitab Roma ini dari depan sampai belakang. Dan saya nggak tahu bagaimana dengan teman-teman yang lain yang sama-sama membahas, tapi saya sangat diberkati oleh kitab yang luar biasa ini. Dan hari ini saya mau bagi sedikit dari apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang kitab Roma ini. Boleh PowerPoint-nya ditayangkan? Saya memberi judul apa yang akan saya bahas ini adalah menghidupi kasih karunia. Sebuah renungan dari kitab Roma pasalnya yang ke-8. Dan nanti di akhir khotbah saya akan mengganti judul ini menjadi judul yang lebih mengena di hati saya. Itu yang Tuhan taruh buat saya. Menghidupi kasih karunia. Sebelum kita bahas kitab Roma, saya ingin ajak saudara-saudara untuk melihat beberapa orang tokoh-tokoh kekristenan yang luar biasa. Orang yang pertama adalah Margaret Minix. Next. Beliau adalah seorang pendiri dan direktur dari The Way of Life Bible Institute. Ini didirikan tahun 1998. Margaret Minix. Ini yang dia katakan tentang kitab Roma. Saudara bisa baca di situ tulisan bahasa Inggrisnya, saya akan terjemahkan buat saudara-saudara di sini. Kalau saya terdampar di sebuah pulau yang isolated, terpencil, dan kemudian saya hanya boleh memiliki satu buah buku, maka buku itu adalah Alkitab. Dan kalau saya hanya boleh memiliki sebagian dari buku itu, maka saya memilih buku itu adalah Perjanjian Baru. Dan kalau saya hanya boleh memilih satu section, satu bagian dari Perjanjian Baru, maka saya akan memilih surat-surat dari Rasul Paulus. Dan kalau saya hanya boleh memilih satu buku dari surat-surat Rasul Paulus, maka saya akan memilih surat Roma. Dan kalau saya hanya boleh memilih satu ayat dari surat Roma, maka saya akan memilih Roma pasal 8. Dan kalau saya hanya boleh memilih satu ayat dari pasal yang ke-8, maka saya akan memilih ayatnya yang ke-28. Next. Yang kita tahu, next. Ayat yang ke-28 itu berkatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan tujuannya. Dan tokoh yang berikutnya adalah, ada rupanya. Oke. Tokoh yang berikutnya adalah seseorang yang bernama Agustin. Dia hidup dari tahun 354 sampai 430 setelah Masehi. Menjelang pertobatannya, Agustin sedang berada di dalam kondisi yang sangat-sangat putus asa. Karena dia merasa gagal dalam usahanya untuk menghidupi kehidupan sesuai dengan standar moral Allah. Dan saat itu ketika ia berada di sebuah taman, ia mendengar suara seperti suara anak kecil yang berkata kepadanya, "Take and read. Take and read." Agustin segera berlari kembali ke tempat di mana dia meninggalkan sebuah salinan dari surat Rasul Paulus. Dan dengan segera ia membaca kata-kata yang pertama kali dilihatnya pada salinan surat Paulus tersebut. Dan kata-kata itu berkata, "Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati." Ini adalah moral standar Allah yang Allah taruh di dalam hati kita. Namun setelah kata titik, setelah tanda titik di situ ada kata-kata yang luar biasa. Saya beri bold di situ supaya saudara bisa lihat.
Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ketika Agustin membaca ayat ini, sadarlah dia bahwa segala usahanya untuk menghidupi standar usaha Allah sia-sia. Namun ada kasih karunia ketika ia mengenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan ketika dia mengizinkan Yesus Kristus hidup di dalam hidupnya, maka standar moral Allah itu menjadi sesuatu yang natural. Cerita ini saya sadur dari pengakuan Agustin sendiri. Ada 7 chapter dalam pengakuan dia, kapan-kapan saudara boleh baca pengakuan-pengakuan itu. Luar biasa. Dan Agustin memulai suatu kegerakan kekristenan yang luar biasa. Tokoh berikutnya yang sudah Anda kenal tentunya, Martin Luther. Next. Martin Luther juga sama, saudaraku. Seperti juga Agustin, Martin Luther bergumul dengan rasa frustrasi, keputusasaan karena ia gagal menghidupi standar moral Allah. Dan karena ia merasa tidak pernah yakin bahwa dirinya sudah diampuni. Ada satu cerita yang mengatakan luar biasa sekali bahwa Martin Luther itu sering menyiksa dirinya sendiri. Dia sering memukuli dirinya untuk mengurangi rasa bersalahnya. Supaya dia merasa sedikit tidak terlalu merasa bersalah. Martin Luther memukul dirinya sendiri. Setiap kali ia melayani perjamuan kudus di gereja Katolik waktu itu, komuni, sebelum ia merayakan itu, dia selalu gemetar ketakutan. Ia merasa dirinya tidak pernah layak di hadapan Tuhan, dan kadang-kadang ia begitu gemetar dan ketakutan sampai sebelum ia melayani, ia pingsan. Begitu takutnya Martin Luther karena merasa dirinya tidak layak. Martin Luther bukan orang sembarangan, bukan pedagang. Kalau pedagang mungkin sering sekali nggak bisa terlalu lurus hidupnya katanya ya. Harus sedikit ya belat-belit sedikit, kalau nggak bisa untung. Katanya seperti itu. Martin Luther adalah seorang pastor, biarawan. Dia hidup jauh dari ketenaran dunia, dia hidup jauh dari godaan-godaan yang macam-macam. Tapi toh dosa itu menyiksa dia. Toh perasaan bersalah itu begitu menghantui dia sampai terkadang sebelum dia melayani, dia pingsan. Luar biasa sekali. Martin Luther adalah seorang yang mencintai Allah, namun ia tidak dapat meyakini bahwa dosanya telah diampuni. Nah, ketika ia dan murid-muridnya waktu itu mempelajari kitab Roma, dia sampai kepada Roma 1 ayat 17 yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Ia menemukan pendamaian dengan Allah. Dan kemudian ia mendedikasikan hidupnya untuk memuliakan Allah, dan saudara tahu kelanjutan ceritanya bagaimana ia memulai sebuah gereja, sebuah pelayanan yang bernama Protestanisme. Dia yang memulai gerakan kekristenan reformasi pada saat itu. Martin Luther, ketika ia menemukan kitab Roma dan bagaimana ia tahu bahwa imanlah yang menyelamatkan, bukan perbuatan yang baik. Tokoh berikutnya, luar biasa sekali, next. John Wesley. John Wesley juga seorang yang mencintai Allah. Ini nggak tanggung-tanggung. John Wesley itu pergi ke Amerika untuk menginjil para Indian pada saat itu. Dia pergi ke Amerika jadi dia pergi untuk pelayanan misi, melayani orang. Namun di dalam hatinya ia merasa ketakutan. Dalam hatinya ia gagal menemukan keyakinan bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Dengan frustrasi dan pelayanan yang ia rasa gagal total, ia kembali ke Inggris. Sebuah buku mengatakan John Wesley hampir saja meninggalkan kekristenan. Sebelum dia kemudian menghadiri sebuah pertemuan di pertemuan Moravian Christian. Yang kemudian pada saat itu sedang mempelajari kitab Roma. Dan yang luar biasanya, selain kitab Roma, mereka juga mempelajari komentari. Komentari itu kayak tulisan tentang kitab Roma yang ditulis oleh Martin Luther setelah dia bertobat dan disentuh Tuhan tentang kasih karunia. Ini yang dia katakan, ini yang John Wesley katakan. My heart was strangely warm. Ada satu perasaan hangat di hatinya. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia tidak percaya kepada Kristus sungguh-sungguh. Dan hanya Kristus sendirilah yang menjadi keselamatannya. Dan pada saat itu seorang penginjil, seorang yang pergi ke Amerika kemudian dilahirkan kembali. Dan
mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Jadi saudaraku, kitab Roma yang saudara kita akan bahas hari ini, itu adalah kitab yang sungguh luar biasa. Sekurang-kurangnya ada 4 hamba Tuhan yang luar biasa di sini, yang telah yang disentuh ketika dia mempelajari kitab Roma. Nah, saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Saya nggak tahu kesulitan apa yang sedang saudara alami saat ini. Saya nggak tahu rasa bersalah atau frustrasi atau kegagalan apa yang saudara sedang hadapi tempat ini. Saudaraku, ada kasih karunia. Ada kasih karunia yang akan membedakan kita dari orang-orang dunia ini. Amin. Dan bagaimana cara kita mengerti kasih karunia ini? Salah satunya adalah dengan membaca kitab Roma. Dengan merenungkan kitab Roma ini. Saya mengajak kita semua mau bersama-sama mendalami kitab Roma ini. Hari ini saya akan bahas hanya kitab Roma pasal yang ke-8. Dan kita akan banyak sekali membaca ayat. Dan saya tahu waktu Anda sangat berharga dan waktu Anda sangat terbatas. Oleh karena itu ayatnya saya taruh semua di PowerPoint. Supaya Anda bisa baca dan kita bisa renungkan itu bersama-sama. Amin. Siap? Siap untuk disentuh dan dilawat oleh kasih karunia? Amin. Boleh sentuh kiri kanannya bilang, siap nggak lo? Ya, kalau yang mukanya masih susah-susah, yang masih mengkerut-mengkerut, tolong ditepuk bilang, ada kasih karunia saudaraku. Ada kasih karunia yang bisa menyelamatkan. Amin. Baik, kita akan lihat Roma pasal yang ke-8. Pelajaran yang pertama, yaitu apa? Tidak ada penghakiman. Ini ayat yang kita akan segera baca di depan. Roma pasalnya yang ke-8. Kita baca sama-sama yuk, supaya paling enggak kita baca ayat Alkitabnya. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya akan baca kelanjutannya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudaraku, jujur, benar nggak sih kalau saudara baca surat-suratnya Paulus, kadang-kadang suka pusing. Kayaknya bahasanya tuh kompleks banget gitu. Ya nggak sih? Bahasanya tuh kayaknya bersusun-susun dan luar biasa. Ya nggak heran teman-teman, nggak heran. Sorry, saya nggak boleh manggil teman-teman ya mas. Nggak heran saudara-saudara. Rasul Paulus itu adalah seorang terpelajar. Dia scholar. Dia adalah seorang yang dididik kitab Taurat. Jadi kalau dia ngomong, dia berbicara itu memang bahasanya sedikit rumit gitu. Sedikit rumit. Tapi saya mau ajak kita semua sama-sama untuk lihat ayatnya yang ketiga di situ. Ya, kita perhatikan ayat yang ketiga. Dan keempat, itu ayat yang luar biasa susahnya menurut saya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan itu belum selesai ya. Subjeknya tetap belum ada loh teman-teman di situ. Pokok kalimatnya tetap belum ada di situ. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri ke dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudara boleh hitung itu komanya ada berapa banyak tuh. Banyak sekali ya. Kompleks sekali kalimat ini. Nah, saya pasang kembali ayat ini next. Biar saudara bisa lihat sama-sama. Di sini. Ini kalimat yang kompleks tersebut. Nah, saya ingin mengajarkan, saya ingin memperlihatkan kepada saudara-saudara di sini bagaimana caranya kita menelaah Alkitab. Supaya apa yang kita baca itu menjadi bermakna buat kita. Apa yang kita baca menjadi sesuatu yang hidup di dalam kita. Buat saudara-saudara, saya sekarang umurnya 44 tahun. Kalau saya mulai membaca umur 12 tahun katakanlah, berarti kira-kira 32 tahun saya sudah membaca. Tentu 32 tahun itu 32 kali 365 hari, setuju? Berarti kira-kira saya sudah membaca 32 kali 365 hari koran. Setiap harinya saya baca koran satu gitu kan. Betul ya? Banyak nggak itu tuh saudara? Banyak nggak koran yang saya baca? Halo? Ada orang nggak nih? Banyak kayaknya ya.
Banyak sekali. 32 sekurang-kurangnya. 32 kali 365. Oke, nggak setiap hari saya baca koran. 300 deh. 32 kali 300 koran yang sudah saya baca sepanjang hidup saya. Setuju? Berapa banyak yang saya ingat? Sedikit sekali. Saudara boleh refleksi. Berapa banyak koran yang saudara ingat dalam hidup saudara? Hampir tidak ada. Setuju? Karena koran itu berlalu keesokan harinya. Kita tidak pernah simpan itu. Nah, itu pun yang terjadi saudaraku. Kalau kita membaca Alkitab kita persis seperti kita baca koran. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daya. Nah, gak ada yang nyangkut dalam hati kita. Betul? Dan lebih hebatnya lagi saudaraku, jujur. Betul nggak? Seringkali kita malah baca Alkitab tuh persis seperti baca koran. Artinya apa? Yang dibaca cuman headline-nya. Betul? Begitu baca di atasnya gitu, di sini dikatakan beritanya apa? Hidup dalam roh. Oh, ngertilah. Maksudnya kira-kira mau ngajar kita bagaimana caranya hidup dengan benar gitu. Udah, skip aja. Satu perikop kita skip. Pantesan nggak ada yang ingat. Betul? Pantesan si Alkitab itu semua tidak bermakna buat hidup kita. Karena apa? Karena kita membacanya seperti kita membaca koran. Betul ya? Kita membaca koran. Nah, hari ini saya ingin memperlihatkan suatu cara. Bukan satu-satunya cara, tapi suatu cara. Bagaimana cara kita bisa menelaah supaya Alkitab itu punya makna buat kita. Yaitu apa? Yang pertama, jangan pernah tinggalkan ayat tersebut sebelum saudara tahu apa yang dikatakan. Betul? Jadi kalau saudara baca 2 ayat ini dan tidak tahu apa yang dia katakan, jangan pernah tinggalkan. Yang kedua, saudara pernah sekolah, belajar bahasa Indonesia, betul? Jadi saudara tahu tentang anak kalimat, saudara tahu tentang pokok pikiran. Nah, mulai terapkan ilmu yang diajarkan itu dan kita mulai cari apa pokok pikirannya di situ. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Di situ sudah jelas belum? Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat? Belum ya? Saudara setuju? Ketika kita baca itu, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, nggak jelas apa yang mudah dilakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Jadi ada pertanyaan, apa maksud dari kata apa di situ? Kemudian ada karena itu penjelasan, berarti kita scratch yang karenanya. Next. Nah, hilang dia dari situ. Tidak mengganggu lagi penglihatan kita. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat telah dilakukan oleh Allah. Oke, itu hanya mengatakan ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat, tetapi dilakukan oleh Allah sendiri. Kemudian bagian berikutnya dikatakan dengan jalan mengutus anaknya sendiri ke dalam daging. Itu hanya menerangkan apa yang Allah lakukan. Apa cara Allah melakukannya, betul? Cara Allah melakukannya, itu menerangkan seperti itu. Kemudian ada koma yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Itu juga keterangan untuk daging. Jadi boleh kita scratch. Next. Nah, hilang lagi itu. Di situ dikatakan ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Siapa ia di sini? Siapa ia di sini? Ada 2 di sebelumnya, betul? Sebelumnya itu ada anaknya, ada Allah. Siapa ia? Allah. Sebab anaknya, betul ya? Jadinya dan ia di situ adalah merefer kepada orang yang salah. Sama. Jadi dikatakan di sini kalau saya baca lagi dari atas, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat telah dilakukan oleh Allah. Yaitu menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Apakah arti kata telah? Apa arti kata telah? Sudah. Bukan akan. Apakah artinya akan? Belum terjadi. Amin. Belum terjadi. Kalau kita melakukan sesuatu, maka kalau saya naik kelas, maka papa saya akan memberi hadiah. Sebelum saya naik kelas dapat hadiahnya enggak? Tapi di sini dikatakan Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Jadi sudah dilakukan. Amin.
Hukuman atas dosa itu sudah dilakukan. Di dalam daging, dosa di dalam daging. Itu sebabnya kalau saudara ingat lagi yang sebelumnya, ia mengutus anaknya ke dalam daging. Supaya ketika hukuman itu ditimpakan atas anaknya, Allah sedang menjatuhkan hukuman atas dosa. Nah, buat teman-teman di sini, saudara-saudara di sini yang punya teman baik, seorang yang ateis dan pinter, biasanya mereka akan menyerang ini. Bahwa Allah itu, kalau Allah itu maha pengampun, ia mengampuni dosa. Tapi enggak dosa, artinya mengampuni dosa semua manusia, betul ya? Tapi yang selamat kita tahu bahwa mereka yang percaya kepada Kristus, betul? Betul ya? Kalau dosanya semua udah diampuni, kenapa yang selamat cuma mereka yang percaya kepada Kristus? Nah, itu permainan kata-kata yang sering sekali dilontarkan oleh teman-teman kita yang tidak percaya. Dan saya percaya bahwa Paulus juga mengalami serangan yang sama. Itu sebabnya kalimat dia begitu kompleks. Supaya orang-orang ateis yang menyerang dia pada saat itu juga sama pusingnya dengan kita. Seperti itu di situ. Ya, karena orang yang mau berdebat, kalau didebat dengan bahasa yang lebih tinggi biasanya keder, terus takut, ya seperti itu. Di situ dikatakan bahwa apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat telah dilakukan oleh Allah. Nah, saya buat ringkasannya buat saudara-saudara di sini. Next. Jadi kesimpulannya kira-kira seperti ini. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Karena tak berdaya oleh daging. Nah, saudara ingat lagi, hukum Taurat itu bicara tentang hukum. Hukum itu bicara tentang larangan. Larangan bicara tentang aturan-aturan main. Betul? Saudara ingat cerita tadi Agustin. Karena apa yang membuat dia frustrasi? Dosa-dosanya? No. Kegagalan dia untuk memenuhi aturan. Amin. Kegagalan dia untuk memenuhi aturan. Apa yang membuat Martin Luther frustrasi? Lagi-lagi karena dia merasa bahwa dia tidak mungkin memenuhi aturan. Tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, yaitu menjatuhkan hukuman atas dosa karena tak berdaya oleh daging. Saudara, kalau saudara baca kitab Roma sebelum-sebelumnya, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat itu membuat daging di dalam kita itu seperti berontak dan benar-benar hungry for sin. Bagaimana daging di dalam kita itu menjadi begitu, berlomba-lomba untuk berbuat dosa. Karena daging kita. Itu yang dimaksud di situ bahwa tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Itu yang pertama. Lalu mengapa hukum Taurat tidak dapat menjatuhkan hukuman atas dosa? Simpel sekali teman-teman. Saudara di sini mungkin punya pegawai, punya kali ya? Pembantu rumah tangga mungkin? Punya? Waduh, benar-benar marah sama saya nih ya. Sampai diajak ngomong gak ada yang mau jawab ini. Salah apa saya? Baikan dulu dong, baikan ya. Ya, maaf. Oke. Nah, saudara punya pembantu rumah tangga di rumah? Saudara bayar dia? Setelah saudara bayar, duitnya punya siapa? Punya dia dong. Betul ya? Saudara punya dia. Saudara juga punya pengalaman seperti itu nggak? Bahwa ketika duit mereka sudah banyak, terus mereka bilang, Pak, saya mau cuti dulu di kampung setahun. Terus dia pulang dan nggak balik lagi. Nanti kalau duitnya udah habis, baru dia kembali lagi. Betul ya? Punya pengalaman seperti itu ya? Nah, pembantu rumah tangga itu sangat berbeda dengan budak. Setuju? Apa bedanya pembantu rumah tangga sama budak? Budak nggak dibayar gitu ya. Satu itu. Kalaupun budak itu milik tuannya, setuju? Kalau budak itu milik tuannya, maka semua yang dia hasilkan adalah milik tuannya. Jadi kalau dia bekerja keras, uangnya punya siapa? Tuannya. Kalau dia bisa usaha, dia pergi keluar, dia cari uang, dia dagang, dia dapat untung, uangnya punya siapa? Punya tuannya. Pertanyaannya, bagaimana cara budaknya membeli diri sendiri? Gak bisa. Amin? Gak bisa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita menjadi budak dosa. Budak dosa. Dan ketika kita jadi budak dosa, tidak ada perbuatan baikmu yang bisa membeli dirimu sendiri. Karena semuanya milik si jahat, milik dosa. Karena kamu budak dosa. Amin. Dan itu sebabnya kenapa Yesus harus datang. Itu sebabnya mengapa Allah harus mengutus anaknya supaya ada orang yang tidak terikat oleh dosa. Yang bisa menebus dosa.
diri kita dari dosa. Amin. Saudara boleh lihat kiri kanan, betapa hopelessnya wajah di sebelah saudara itu. Tuh, apapun yang kita lakukan, saudara boleh pelayanan, boleh mencucurkan darah, boleh mengeluarkan semua yang saudara punya. Tapi itu semua tidak pernah bisa untuk membeli diri saudara sendiri dari dosa. Nggak heran Agustin merasa frustrasi. Nggak heran Martin Luther merasa frustrasi. Nggak heran John Wesley, meskipun dia sudah pergi menginjil kemana-mana sekalipun, dia tetap merasa tidak berguna. Saudara, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Caranya bagaimana Allah menyatukan itu? Caranya adalah dengan mengutus anaknya sendiri ke dalam daging. Artinya menjadi manusia yang dikuasai oleh dosa. Tujuannya supaya bisa menggenapi hukum Taurat bagi mereka yang hidup di dalam roh. Di situ ada kata-kata yang luar biasa bagi mereka yang hidup di dalam roh. Kembali kepada perbudakan, saudaraku. Kita seringkali mengatakan seperti ini. Ketika kita bertobat, maka kita merdeka. Yesus memerdekakan kita. Amin? Setuju? Setuju dengan itu? Yesus memerdekakan kita dari dosa. Tapi kalau sekarang misalkan nih, Billy. Billy ini budaknya, sebelahnya siapa namanya? Intan. Nah, Billy ini budaknya Intan. Ya, boleh berdiri kayaknya berdua ini. Nah, Billy ini budaknya Intan, gitu ya. Terus kemudian saya merogoh kantong, saya beli Billy dari Intan. Billy merdeka enggak? Merdeka dari jadi budak saya. Amin. Saya. Jadi, silakan duduk. Maaf. Jadi jangan terlalu senang, saudara. Bukan jangan terlalu senang. Maksud saya gini. Jangan terus kita berpikir bahwa ketika kita dimerdekakan dari dosa, maka Anda punya milik Anda sendiri. No, Anda milik siapa? Milik yang beli. Siapa yang beli? Kristus. Anda milik Kristus. Dan itulah satu-satunya cara Anda bisa terus terbebas dari perbudakan dosa. Hanya itu satu-satunya cara. Mengapa Anda sudah bertobat, sudah lahir baru, terus kemudian sudah hidup bersama Tuhan, tapi kok masih bergumul dalam dosa? Masih ada dosa yang mengikat kita, karena saudara tidak memutuskan untuk hidup di dalam roh. Masuk ke dalam perbudakan yang baru. Tapi saudara terus berada di dalam padang pasir. Gambaran yang paling pas untuk kisah penyelamatan manusia adalah kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Saudara, Musa diutus seperti Tuhan Yesus diutus oleh Allah untuk mengeluarkan bangsa manusia dari perbudakan dosa. Musa diutus untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dia berada di Mesir, bangsa Israel nih, keluar. Kemudian dibawa keluar oleh Musa sama-sama lewat rupa-rupa peristiwa, 10 tulah. Banyak sekali harga yang dibayar oleh bangsa Mesir untuk melepaskan bangsa Israel dari situ. Amin. Mahal sekali karya Tuhan bagi bangsa Israel itu. Lewat dari pintu gerbang Mesir sampai ke Laut Mati, lebih banyak lagi orang Mesir yang harus mati di Laut Mati. Karena, Laut Merah, karena mengejar kembali bangsa Israel. Amin? Ya enggak? Namun berapa banyak bangsa Israel yang sampai ke Kanaan? Ternyata dari batch pertama itu hanya 2 orang. Joshua dan Kaleb. Sedih enggak? Nah itu adalah gambaran yang persis sekali kalau kita bertobat dari dosa kita, kita memberi diri kita kepada Kristus, kita ditebus, kita keluar dari Mesir, tapi kita tidak hanya berjalan di padang pasir terus dan gak pernah masuk ke dalam Kanaan itu. Gak pernah masuk ke dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. That's very sad. Mengapa bangsa Israel yang mati di padang pasir itu tidak pernah sampai ke Kanaan? Karena sepanjang jalan mereka terus bilang lebih enak dulu. Mereka terus melihat ke belakang, mereka gak bisa lepas dari masa lalu mereka.
Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Yang meskipun kita sudah dimenangkan oleh Kristus, kita sudah dibeli oleh Kristus, kita masih terus hidup seakan-akan yang dulu itu jauh lebih indah daripada yang akan datang. Wow. Ketika kita takut kehilangan apa yang kita punya sekarang ini, kita sedang jadi orang Israel yang gagal masuk ke Kanaan. Ketika kita merasa sayang untuk kehilangan apa yang kita punya sekarang ini untuk Tuhan, kita sedang seperti orang Israel yang tidak bisa masuk ke Kanaan. Saudara, pesan yang kuat yang Tuhan taruh hari ini buat saya adalah, buat kita semua saya harap, mari kita tinggalkan Mesir. Dan juga tinggalkan padang pasir itu. Masuklah ke Kanaan. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Masuklah dalam perbudakan yang baru. Hiduplah di dalam roh. Hiduplah di dalam roh. Apa yang dimaksud dengan hidup di dalam roh? Next, pelajaran yang kedua. Tuhan bicara tentang daging dan roh di dalam kitab Roma. Ayat 6-11. Karena keinginan daging adalah... Ayatnya ada di sini, saudara-saudara, jadi boleh kita baca sama-sama. Karena keinginan daging adalah, dan keinginan roh adalah, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Dan memang hal ini tidak mungkin baginya. Next, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin, next, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, ini indah sekali saudaraku. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Apa yang membuat kita menjadi milik Kristus? Apa yang membuat kita menjadi milik roh Kristus? Milik Kristus? Roh Kristus. Ketika kita menerima roh Kristus. Jangan pernah abaikan roh di dalam hidup kita. Jangan pernah kecilkan dia. Sebab itulah yang membuat Anda menjadi milik Kristus. Itu yang membuat kita menjadi milik Kristus. Next. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Ketika kita membahas tentang roh dan daging, ilustrasi yang Paulus pakai itu luar biasa, yaitu hidup dan mati. Ya, saudara lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, semua bercerita tentang hidup dan mati. Mengerikan sekali. Lalu saya ingat, kalau saudara-saudara di sini ada yang sudah menikah, maka saudara terikat oleh hukum pernikahan. Amin. Saudara terikat oleh hukum pernikahan. Maka saya menikahi istri saya yang cantik ini, yang sekarang sedang tersenyum, tapi cuma saya yang bisa lihat. Maka saya terikat oleh hukum pernikahan dengan dia. Amin. Dan dia selamanya menjadi istri saya. Dan ketika saya mati, barulah dia terbebas. Amin. Barulah dia terbebas dari ikatan itu setelah saya mati. Oke, setuju? Hukum itu mengikat ketika kita masih hidup. Demikian pula hukum dosa dan hukum Taurat. Hukum dosa dan hukum Taurat itu mengikat kita selama kita masih hidup bagi dia. Namun di situ dikatakan bahwa ketika kita hidup di dalam roh, maka roh akan membuat tubuh kita mati. Jadi kita terbebas dari hukum Taurat. Jadi kita terbebas dari penghukuman. Tidak heran kitab Roma ini diawali dengan apa? Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam roh. Mengapa tidak ada lagi penghukuman? Karena kita pada dasarnya sudah mati bagi dosa. Amin. Kita sudah mati bagi dosa. Kita sekarang hidup bagi Allah. Seharusnya. Kita harusnya hidup bagi Allah sekarang. Next. Saya buat, nah ini contoh kedua untuk saudara
pakai untuk menelaah Alkitab. Yaitu apa? Ketika kita baca tadi, dia bicara dua buah kontras tentang hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Bagaimana cara saya supaya saya bisa keep track, mengikuti semua ayat-ayat tadi, saya buat tabel seperti ini. Jadi yang namanya hidup dalam daging itu seperti apa? Ayat 5 bilang memikirkan hal-hal yang dari daging. Lalu saya iseng-iseng cari apa kata Yunani. Anda tahu dong ya bahwa bahasa asli bahasa Perjanjian Baru itu adalah bahasa Yunani. Tuh ya. Jadi saya cari bahasa Yunaninya. Dan bahasa Yunaninya itu sarx. Seperti itu. Sarkas. Sarx. Luar biasa sekali. Sarkas itu bicara apa? Sarkas itu bicara seperti kehidupan yang semau gue. Sarkas itu bicara tentang segala sesuatu yang diputuskan hanya berdasarkan pertimbangan diri sendiri. Hanya berdasarkan pertimbangan diri sendiri. Jadi kalau Anda memutuskan segala sesuatu dalam hidup Anda hanya berdasarkan pertimbangan kita sendiri, kita pada dasarnya sarkas. Pada dasarnya kita sedang hidup di dalam daging. Ngeri ya? Jadi hidup di dalam daging itu bukan sekedar percabulan. Hidup di dalam daging itu bukan hanya sekedar nipu orang. Bukan hanya bohong kiri, bohong kanan. No. Itu hanya buahnya, saudaraku. Itu hanya buahnya. Itu yang kelihatan di depan kita. Tapi cikal bakalnya adalah apa? Sarkas. Yaitu memutuskan segala sesuatu sendiri. Berdasarkan pertimbangan kita sendiri. Dengan kata lain, Tuhan kita adalah aku. Tuhan kita adalah aku. Maka itu adalah sarkas. Sedangkan kalau kita hidup di dalam roh, ayat yang sama mengatakan bahwa memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa kata roh yang dipakai dalam bahasa aslinya? Pneuma. Seperti itu, pneuma. Artinya apa? Bicara tentang roh yang menghidupkan. Bicara tentang sesuatu yang berasal dari Allah. Allah lah yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Allah lah yang menjadi Tuhan. Jadi yang pertama di situ tentang memikirkan itu bicara tentang siapa yang mengambil keputusan dalam hidupmu. Akukah atau Tuhan? Kalau aku, kita masih hidup dalam daging. Kalau Tuhan, baru kita hidup di dalam roh. Amin. Mau hidup dalam daging atau roh? Putuskan, biar Tuhan yang memutuskan segala-galanya. Amin. Amin. Halo? Kayaknya mulai ketiduran. Ayat yang ke-6 bicara apa? Keinginannya adalah maut. Maut di situ kematian, itu pakai katanya nekros. Saya lupa tulis di situ. Nekros itu bicara apa? Bicara dead body. Unable to perform, unable to function, unable to respond to any kind of impulse. Itu nekros, maut. Nekros. Oke? Jadi dia tidak bereaksi terhadap apapun. Ingat khotbah kemarin dari Pak Andreas. Bagaimana Tuhan menegur kita, kita nggak bereaksi. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, kita nggak dengar. Tuhan diemin kita, kita malah bersuka cita. Mengapa? Nekros. Nekros, unable to function. Kita nggak mampu untuk merasakan impuls-impuls. Saudara perhatikan, ketika saudara berdosa pertama kali, saudara bergetar hatinya. Gemetar. Terus lama-kelamaan getarannya mengecil. Lama-kelamaan mulai hilang getarannya. Lama-kelamaan mulai suka. Lama-kelamaan ketagihan. Nah pada saat itu Tuhan mau menegur dengan keras sekalipun, kita sudah tidak bisa lagi bereaksi apapun. Amin. Jangan sampai kita sampai ke sana. Ya, nekros. Sedangkan keinginan kehidupan dalam roh, keinginannya adalah hidup, yaitu zoe dan damai sejahtera, eirin. Oke? Zoe itu bicara apa? Hidup. Zoe itu bicara tentang nafas kehidupan yang Allah hembuskan pada saat Adam dan Hawa diciptakan. Zoe itu bicara kehidupan yang menopang seluruh alam semesta ini. Itu Zoe. Dan Eirin itu bicara wholeness, integrity, kedamaian, keutuhan, sesuatu yang utuh. Seseorang yang utuh dirinya selalu berada hidup di dalam perdamaian dengan siapapun juga. Tetapi yang sering berantem itu biasanya dirinya nggak utuh. Zoe dan Eirin.
Ayat 7, kehidupan dalam daging bicara tentang apa? Perseteruan dengan Allah. Dan tentunya kehidupan dalam daging bicara pendamaian dengan Allah. Itu sebabnya kalau kita berada di luar Allah, kita akan selalu merasa bersalah. Tetapi kalau kita berada di dalam Allah, kita merasakan kedamaian. Bukan hanya berseteru dengan Allah, tidak mungkin kita mendapatkan perkenanan Allah. Sebaik apapun yang kita lakukan, pelayanan boleh dari pagi sampai malam, 7 hari dalam 1 minggu, tapi kita tidak akan pernah mendapatkan perkenanan Allah. Kecuali kita hidup di dalam roh. Amin. Kecuali kita hidup di dalam roh. Berikutnya, next. Bebas dari kebenaran. Ini ada di Roma 7 ayatnya yang ke-20. Saudara boleh catat. Sedangkan kehidupan di dalam roh bagaimana? Saya ingin saudara baca ini. Kehidupan di dalam roh bagaimana? Bebas dari. Jadi mungkin gak saudara hidup tanpa dosa? Halo? Mungkin gak saudara hidup tanpa dosa? Kalau saudara bilang gak mungkin, buang kitab Roma. Sebab Roma 7 ayat 20 bilang, kalau kita hidup dalam roh, kita hidup bebas dari dosa. Amin. Bebas dari dosa. Kalau saya sudah mati bagi istri saya, maka istri saya bebas. Dia tidak lagi harus melayani saya. Orang saya udah mati. Sekarang tubuh kita sudah mati untuk dosa. Nggak mungkin lagi kita serahkan tubuh kita untuk melayani dosa. Amin. Nggak mungkin lagi. Jadi kita bisa hidup tanpa dosa. Satu-satunya jalan hidup di dalam roh. Buah perbuatan kita, 7 ayat yang ke-21. Kalau kita hidup dalam daging akan menyebabkan kita merasa malu. Sedangkan kalau kita hidup dalam roh membawa kita kepada pengudusan. Kesudahannya kematian kekal. Sedangkan kesudahannya hidup yang kekal. Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Saudara mau yang mana? Saudara mau yang mana? Saya nggak ngelihat sisi positifnya Mesir. Saya tidak melihat sisi positifnya dari kehidupan dalam daging. Semuanya hanya bicara tentang perbudakan, semuanya tentang bicara tentang kenajisan, semuanya bicara tentang dosa. Sedangkan glorious life, wonderful life, itu ada di dalam hidup roh. Jangan lama-lama lagi. Mari perhambakan diri kita pada roh. Perhambakan diri kita pada roh. Itulah satu-satunya jalan supaya kita bisa keluar dari perbudakan dosa. Pelajaran yang ketiga, terakhir. Saya perlu sekali bicara kepada saudara-saudara di sini tentang pelajaran yang ketiga, yaitu menjadi anak-anak Allah. Roma 8 pasal yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara masih ingat khotbah Pak Andi tentang manusia rohani? Tentang apa yang harus saudara lakukan? Bagaimana disiplin rohani? Masih ingat saudara? Kalau enggak, cari YouTube-nya, cari lagi. Itu adalah bagaimana caranya roh saudara bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Salah satunya berpuasa. Salah satunya doa. Salah satunya merenungkan firman. Oke? Kehidupan seperti itu, latih supaya manusia rohani kita bisa bertumbuh dan mematikan perbuatan daging. Dengan cara itu kita akan hidup di dalam roh. Amin. Mau? Cari ya. Ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Baca yuk sama-sama ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara tahu apa kata yang dipakai oleh Alkitab untuk mengatakan kata anak di sini? Kata anak di sini menggunakan kata huios. Huios. Apa arti dari huios? Salah satu arti dari huios adalah sharing the same nature as the Father. Wow. Memiliki nature, memiliki sifat alami yang sama dengan Bapa kita. Bapa kita penuh kemuliaan, kita akan hidup dalam kemuliaan. Kalau kita adalah anak Allah. Bapa kita adalah sang pencipta, kreator. Kekreatifan adalah bagian kita. Amin. Amin. Bapa kita hidup dalam kekudusan, Allah itu kudus. Setuju?
maka kita akan sharing the same nature as the Father, being holy in our life. Wow. Wow. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ketika kita mengizinkan Roh Allah memimpin kita, maka kita akan diubah menjadi huios, sharing the same nature as the Father. Dan itu sebabnya ketika orang lihat kita, dia akan lihat Kristus. Ketika orang lihat kita, orang akan lihat Allah ada dalam hidup kita. Sharing the same nature as God. Wow. Wow. Kalau saya boleh mengucapkan kata-kata yang sembrono dari atas tempat ini. Seperti menjadi Allah sendiri. Memiliki karakter, sifat, anything, you name it, anything. The same nature as God. Oke, jadi dosa automatically hilang dari hidup kita. Kenapa? Allah tidak memiliki nature berdosa. Amin. Allah tidak lagi memiliki nature berdosa. Kalau kita memiliki nature yang sama dengan Allah, kehadiran Allah selalu bisa kita rasakan. Amin. Kalau kita memiliki kealamian yang sama dengan Allah, kehadiran Allah tidak perlu dipertanyakan. Kehadiran Allah tidak perlu kita rasakan dengan cara merinding atau gimana. Enggak. If we share the same nature as God, we know. Saya punya seorang anak umur 7 tahun. Lucu banget anak saya itu. Dan saya sering godain dia. Anak saya itu gelian. Tahu gelian? Jijian gitu. Jadi sama yang kotor-kotor tuh dia jijik banget gitu seperti itu. Nah saya suka godain dia. Saya pegang yang kotor-kotor, terus saya cuci tangan. Setelah saya cuci tangan, saya pegang dia. Terus saya bilang, Papa belum cuci tangan loh. Wah pertama-tama dia geli gitu, marah gitu. Nah sekarang saya minggu lalu apa 2 minggu lalu, saya terkejut sekali. Ketika saya sentuh dia, saya pegang dia nggak marah-marah. Dia cuma ketawa, dia bilang, aduh jawabannya cakep banget. Dia bilang gini, Papa bercanda kan? Loh, kenapa? Kok kamu tahu Papa bercanda? Iya, sebab Papa sayang aku. Nggak mungkin Papa lakukan itu padaku. Wow, talk about faith, isn't it? Wow, gitu ya. Waktu saudara dipukul oleh Tuhan, punya nggak saudara iman seperti Joshua? Yang bilang, I know you still love me. I know you love me. So, ini bukan untuk menghancurkan kita. Amin. Amin. Sharing the same nature as God. Kita mengerti bahwa kasih adalah naturalnya Allah. Kita nggak mempertanyakan kasih dia. Amin. Ya, itu huios. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Next, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita garis bawahi kata janji-janji Allah. Yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hati-hati di sini ketika dikatakan ayat yang 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, gitu ya. Nah, di sini di dalam kitab Roma ini ada 2 kata anak yang dipakai oleh Rasul Paulus. Yang pertama tadi adalah huios, yaitu sharing the same nature as the Father. Yang satu lagi digunakan kata teknion. Dan teknion itu bicara little children. Itu bicara anak kecil yang memiliki ketergantungan pada bapaknya. Jadi ketika Rasul Paulus membahas kata anak, dia gunakan 2 kata di situ. Bahwa kita akan menerima roh yang membuat kita menjadi huios, yaitu kita memiliki nature yang sama dengan Allah, tapi juga menggunakan kata teknion. Yaitu apa? Kita perlu hidup bergantung sepenuhnya pada Allah. Teknion. Seperti anak-anak kecil yang bergantung sepenuhnya kepada bapaknya. Amin. 2 kata ini yang dia pakai. Roh itu akan membuat kita memiliki nature yang sama dengan Allah. Tapi roh yang sama itu juga yang akan membuat kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bergantung kepada Allah bukan keputusan kita. Tapi semata-mata karena
roh Allah yang ada dalam hidup kita. Amin. Janji Allah di situ dikatakan. Apa janji Allah yang kita terima di situ? Next. Oke, next. Huios. Yang pertama di situ adalah apa? Kemuliaan yang lebih besar dari penderitaan yang kita alami. 8 ayat 18. Aku yakin bahwa sekarang penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Yang akan kita berikan kepada kita. Itu adalah janji Allah yang pertama. Saudara catat ini baik-baik. Janji Allah adalah apa? Kemuliaan yang lebih besar daripada penderitaan kita. Jadi yang Tuhan janjikan dua hal dalam hayat ini. Yaitu apa? Kemuliaan dan penderitaan. Kalau saudara belum menderita dalam hidup ini, tunggu janji Allah kita akan menderita. Janji Allah kita akan menderita. Kalau janji Allah kita akan diberkati, menurut saya Roma nggak bilang begitu. Roma bilang kemuliaan yang lebih besar daripada penderitaan kita. Semakin berat penderitaanmu, semakin besar kemuliaan yang Allah berikan. Amin. Semakin besar pukulan yang Anda terima, semakin besar pula kemuliaan yang saudara akan terima. Amin. Janji Allah yang pertama. Next. Janji Allah yang kedua, bantuan untuk kelemahan kita. 8 ayatnya yang ke-26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah berikan rohnya dan roh itu akan memampukan kita untuk mengatasi semuanya itu. Next. Yang ketiga, Roma 8 ayat 28. He is in control. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa arti segala sesuatu? Apa arti segala sesuatu? Halo? Apa arti segala sesuatu? Semuanya. Saudara ditipu orang, Allah turut bekerja enggak? Saudara dikecewakan, Allah turut bekerja enggak? Saudara dipukul, Allah turut bekerja? Nah, segala sesuatu. Segala sesuatu. Anda dicurangi, segala sesuatu. Segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ingat Yosua tadi, nggak mungkin Allah memberikan ini untuk menghancurkan saya. Karena apa? Allah terlalu sayang sama kita. Amin. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, yang keempat. Nah, saya minta perhatian yang sangat pada ayat-ayat ini. Ini ayat yang luar biasa besarnya, luar biasa hebatnya di sini. Kasihnya tak akan pernah terpisahkan dari kita. Roma 8 ayat 31 sampai 39 itu seharusnya, mohon maaf. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ketika saudara belum kenal siapa Yesus, ketika saudara nggak pernah peduli siapa itu Allah, ketika kekudusan, kebenaran itu begitu jauh dari hidup saudara, Allah sudah memutuskan anaknya untuk datang mati buat kita. Apakah orang yang seperti itu, person yang seperti itu, tidak benar-benar mengasihi saudara? Dia sungguh mengasihi saudara. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk menyerahkannya bagi kita semua. Next. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan? Allah? Allah yang membenarkan mereka? Atau siapa yang akan menghukum mereka? Ingat tadi, tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam roh. Kalau saudara ingat kata penghukuman, saudara ingat kata pengadilan. Amin. Ada 3 unsur di dalam pengadilan. Apa saja? Hakim, jaksa, pembela, dan ada juga saksi-saksi. Betul? 4 berarti ya. Gitu ya. Ada 4 gitu. Oke. Nah, saudara lihat bahwa hakim kita yang agung itu siapa? Allah sendiri. Dan Dia katakan apa? Dia mengutus anaknya untuk menebus kita. Jadi hakimnya ada di pihak siapa? Kita. Pembela kita siapa? Yesus. Yesus adalah pembela kita. Amin.
Saksinya siapa? Siapa yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah? Roh Kudus. Ya, di kitab Roma tadi. Jadi 3 hal di dalam pengadilan itu sudah di pihak kita. Benar nggak kalau Paulus bilang kita lebih dari pemenang? Kita lebih dari pemenang. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Pengadilan Allah tidak perlu menjadi kegentaran buat kita. Karena apa? Baik hakim maupun pembela maupun saksi-saksinya. Semuanya ada di pihak kita. Wow. Betapa besarnya yang Allah lakukan buat kita di tempat ini. Siapa yang akan memisahkan kita? Ayat yang luar biasa. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Sebab ada tertulis, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang oleh Dia yang telah. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Tim musik boleh naik. Saya undang kita semua untuk sama-sama baca ayat yang terakhir ini. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saudara, saya bayangkan kitab Roma pasal 8 ini bicara tentang apa? Bicara tentang seorang Allah yang penuh dengan kekudusan. Namun Dia mau mengizinkan anaknya sendiri untuk menebus kita. Dan bukan hanya itu saja, Dia menebus kita untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan enggak berhenti sampai di situ, Allah sendiri itu juga memberikan rohnya untuk masuk di dalam kita. Supaya bukan hanya kita bebas dari dosa, tapi kita boleh menjadi anak-anak Allah. Huios. Supaya kita boleh share the same nature as the Father. Amin. Mana ada yang mengasihi kita lebih besar daripada itu. Amin. Adakah sosok lain, person lain yang bisa kita bayangkan lebih mengasihi kita daripada Allah kita? Nah, kalau person yang sudah begitu mengasihi kita secara luar biasa, masihkah kita mau meragukan kebaikannya? Masihkah kita bertanya-tanya setiap kali kita kecewa, setiap kali kita menerima pukulan, setiap kali masa-masa sulit itu ada dalam hidup kita? Masihkah kita bertanya, di mana Tuhan? Masihkah kita mau bertanya dan meragukan kasih Allah? Dia kudus. Dia mengutus anaknya untuk mati buat kita. Anaknya menebus kita, mati buat kita. Dan Dia berikan rohnya, supaya kita bisa share the same nature as God. Saudara, kalau boleh saya ganti kitab Roma ini, judulnya. Judulnya adalah Love Letter from God. Ini adalah surat cinta dari Tuhan. Yang Dia bilang sama kita semua pada malam ini, pada pagi ini. This is how much I love you, man. This is how much I love you. Saya menghukum dosa dengan mengorbankan anakku. Dan aku berikan rohku untuk menjadikan kamu anak-anakku. Kalau saya jadi Anda, saya gak mau lama-lama lagi mengizinkan diri saya memimpin hidup saya. Karena saya tahu lebih baik saya mengikuti orang yang mengasihi saya. Amin.
Kita tunduk kepala.